boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan secara online. Shalom. Saya percaya kalau Tuhan kita tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan pasti melawat setiap kita. Amin. Amin. Mari kita bawa hati kita mau masuk ke dalam hadiratnya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kita semua boleh ada di tempat ini ya Tuhan, di gerejamu untuk beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat, kebaikan dan sukacita yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap kami memuji Engkau, setiap kami menyembah-Mu Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku
memuji dan membesarkan nama-Mu lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Boleh katakan ke kanan kiri, bersukacitalah. Nanti saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka bersama Tuhan. Nanti yang wanita dulu, mari kita bersukaria. Nanti yang pria sautin ya, karena ini yang pria boleh ikutin singer. Siap? Yang siap boleh katakan amin. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan sama saya itu. Haleluya. Tepuk wajah berseri. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang
Terima kasih Tuhan atas sukacita yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami mau bawa hati kami lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia dan taat serta takut akan Kau Tuhan. Terima kasih. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Hati kami Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia
percaya Tuhan Yesus, di hari Minggu yang penuh dengan berkat ini, kami percaya berkat-berkat Tuhan akan tercurah. Dan pada saat ini melalui firman Tuhan, kami percaya kami akan diteguhkan, kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kami juga boleh dipulihkan atas segala sesuatu, karena firman Tuhan berkuasa untuk kami semua. Terima kasih Bapak, juga Urapi Calvary Kid yang akan mendengarkan firman Tuhan juga. Tuhan Yesus, Kau akan urapi guru yang akan mengajar pada hari ini, sehingga anak-anak yang masih kecil ini juga boleh mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Aduh, tadi vibe-nya saya lihat di sana agak lemes ya, agak lemes. Saudara lemes nggak? Coba periksa tangannya. Ya, jantung sehat, jantung sehat. Saya kalau olahraga ya suka ada yang senam, jantung sehat. Coba bilang, saya sehat. Saya sehat. Oke. Ya, tunjukin coba dengan senyum, Ah, kita nyanyi lagu pertama tadi ya. Kayaknya kurang semangat. Itu lagu pertama tadi apa? Mari kita bersukaria ya. Itu lagu zaman lagi saya masih kecil. Ya, saudara juga pasti masih ingat ya. Kita bersukacita. Ayo, tunjukin senyum dulu. Ya, tunjukin senyumnya kiri kanan. Yang pakai masker buka dulu. Oke, kita bersukacita karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Amin. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Wajah berseri. Hilangkan hati yang sedih. Amin. Bukankah Yesus berkata damai yang bimbingkan kita? Mari kita bersukaria. Coba senggol kiri kanannya. Ayo dong bersukacita gitu. Iya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkan hati yang susah. Hilangkanlah apapun kesusahan kita. Tuhan mampu membuat sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Sekali lagi ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Hilangkan hati yang sedih, hati yang susah. Bukankah Yesus berkata damai yang bimbingkan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang bimbingkan kita? Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Sama-sama katakan bersukacita. Bersukacita. Sekarang dan selamanya. Thank you. Haleluya. Oke, saya melihat ada api Roh Kudus ya yang mulai terbakar pada saat ini. Saya percaya kita terus harus bersukacita karena Tuhan bisa gantikan susah kita, sedih kita oleh sukacita karena Dia adalah Tuhan yang baik. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku ya. Puji Tuhan. Apa kabarnya? Puji Tuhan, aku diberkati. Sama-sama katakan dengan suara yang keras, praise the Lord, I am blessed. 1, 2, 3. Praise the Lord, I am blessed. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ya, setiap hari kita harus perkatakan perkataan iman, saudara. Ya, di dalam nama Yesus aku diberkati, aku kaya, aku disembuhkan Tuhan, aku kuat, aku keluargaku diberkati Tuhan. Ya, dan kita percaya ketika perkataan iman itu dikatakan di dalam nama Yesus, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, jadi mulai sekarang kita harus belajar untuk memperkatakan itu setiap hari. Aku sehat, kerjaanku baik-baik saja, aku diberkati Tuhan, aku kaya, aku dipulihkan Tuhan, keluargaku dipulihkan Tuhan, aku disembuhkan oleh Tuhan. Ya, dan itu akan terjadi
ketika kita mengucapkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Saya tidak akan bicara soal perkataan, tetapi saya akan khotbah tentang fear of God. Artinya adalah takut akan Tuhan. Ya, di dalam Alkitab ditulis lebih dari 100 kali. Artinya ini hal yang penting yang Tuhan perintahkan dan Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Takut akan Tuhan itu harus ada, dan fear of God ini diperintahkan oleh Tuhan, dan Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan, ya. Nah, pengertian fear of God saya udah catat. Nah, secara umum dalam bahasa Ibrani-nya, ya, takut akan Tuhan itu memang bervariasi, tetapi secara umum pakai kata, next slide, pakai kata yirah. Coba sama-sama mengucapkan yirah. Nah, ya, itu dalam bahasa Ibrani-nya memiliki arti rasa takut atau ketakutan yang dihadapi, atau kengerian, ancaman yang dihadapi oleh seseorang, ya. Tapi yang yirah ini juga akan berdampak, berakibat rasa hormat, pengabdian, respek kepada Tuhan, ya. Itu arti kata yirah. Dan yirah ini tuh akan mengakibatkan kita respect sama Tuhan, hormat sama Tuhan, ya. Nah, contoh rasa takut gini, so. Kalau seorang siswa dia takut terlambat sekolah, siapa yang pernah jadi siswa? Ya, kalau dulu saya siswa yang baik, ya, siswa tuh kan, siswa tuh. Tapi memang betul saya nggak pernah dihukum, ya. Tapi ada teman-teman saya yang zaman dulu tuh bangor gitu, ya. Itu kadang-kadang dia terlambat masuk sekolah, ya. Dan hukumannya biasanya nggak boleh ikut jam pelajaran pertama. Itu sangat merugikan sekali, ya. Dan itu yang ditakuti oleh siswa. Ya, kalau seorang karyawan tidak boleh terlambat masuk kerja. Waktu masih kerja waktu itu di Jakarta, itu diperlakukan kalau terlambat masuk 1 menit aja, absennya merah, itu dipotong uang makan. Ini beberapa perusahaan masih menerapkan hal ini, ya. Ada juga yang tidak menerapkan, tapi itu adalah sebagai supaya orang itu tertib, gitu, ya. Hilang uang makan, ya. Info BMKG itu menakutkan bangsa Indonesia, ya. Apa coba yang baru-baru ini? Ada apa? Megatrust. Waduh, kalau itu terjadi, ya, saya lihat, ya, kalau itu terjadi hancur. Dan itu, aduh, takut, ya. Kita merasa takut. Nah, itu rasa takut yang fear of God, yirah, itu rasa takutnya harus seperti itu. Memang betul rasa takutnya harus seperti itu, ya. Rasa takut kepada Tuhan seperti yang contoh tadi, Tuhan inginkan ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Ya, rasa takut ini akan menimbulkan rasa gemetar. Ya, kalau kita takut sesuatu kan takut, ya, gemetar. Nah, rasa takut sama Tuhan itu menghasilkan sesuatu yang gemetar, hormat, respek pada Tuhan. Tetapi berdampaknya luar biasa. Dampaknya menjadi rendah hati, mau taat, dan disiplin. Itu dampak kalau kita fear of God. Kalau kita nggak tahu sama Tuhan, hidup seenaknya, seru. Ya, ke gereja kalau lagi sempat aja deh. Nggak mau diusahakan. Tapi kalau ada rasa takut sama Tuhan, kayak saudara misalnya yang bekerja. Saudara kan nggak bisa seenaknya jam kerja masuk, ya. Misalnya, Senin saya mau kerja, besok nggak usah lah, home aja. Besoknya lagi, malas ah. Akibatnya bisa dipecat deh perusahaan, ya. Nah, sama, saudara. Ketika kita rasa takut kita sama Tuhan ada dalam kehidupan kita, itu membuat kita disiplin, taat rohani, ya. Tuhan. Nah, catat baik-baik, tapi saudaraku, ya. Kalau tadi rasa takut yang tadi saya contohkan ada panis, ada hukuman, saudaraku, ya. Tetapi Tuhan tidak pernah memberikan hukuman. Dia tidak pernah memberikan punishment. Ya, contohnya, awas ya, kalau kamu tidak nurut, kalau kamu tidak taat, dihukum oleh Tuhan. Kamu dipukul oleh Tuhan. Enggak. Tuhan bahkan memberikan reward. Wah, Tuhan memberikan penghargaan buat kita orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memberikan penghargaan. Dia tidak pernah memberikan hukuman. Kalau saudara baca seluruh Alkitab, enggak ada isinya tentang hukuman.
Tuhan bahkan memberikan reward buat kita. Nah, apa rewardnya? Penghargaan, hadiah yang Tuhan berikan buat kita orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama adalah, ya, next. Yang pertama adalah rewardnya itu adalah perlindungan. Sama-sama ucapkan perlindungan. Ya, benar. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memberikan full protection. Kalau saudara beli sabun mandi, ya, sekarang beda. Kalau dulu kan iklannya gini, wangi, harum, bersih, itu aja. Tapi sekarang ada tulisannya full protection. Itu dikasih bahan-bahan yang bisa membunuh kuman-kuman, virus-virus, ya. Bukan hanya wangi dan bersih, tetapi terlindung, full protection. Demikian pula ketika kita takut akan Tuhan, Dia memberikan perlindungan penuh buat kita semua. Ya. Kita baca dalam Mazmur 34 ayat 8. Mazmur 34 ayat 8, sama-sama baca. Ya saya salah satu ayat 10, ya. Kemarin udah dikoreksi sama Tessa, cuman di catatan saya masih ayat 8. Sama-sama baca 1, 2, 3. Takutlah akan Tuhan. Ya, bukan. Coba kalau Mazmur 34 ayat 8 apa? Bukan. Yang malaikat Tuhan berkemah di sekeliling. Di mana main? Saya salah nyatet nih, Ayat 8. Betul. Coba ayat 8. Bisa? Nah, ini. Soalnya tentang perlindungan. Betul nggak? Oke, ini ya. Coba sama-sama baca. 1, 2, 3. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Jadi betul bahwa ketika kita takut akan Tuhan, Dia memberikan full protection. Saudara bayangkan kalau saudara berkemah, ya. Siapa yang pernah berkemah? Yang pramuka dulu. Nah, kalau kok Hendy ya? Hendy apa kabar? Udah lama kita nggak bertemu ya. Sehat-sehat ya, Pak. Puji Tuhan. Nah, kalau kita berkemah itu pasti ada protection, ya, ada protection sekeliling kita. Ini kebayang, saudara. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Jadi ada penjagaan penuh. Jadi tidak ada sedikit pun bahaya yang bisa mengancam apapun itu. Waktu saya lihat bukan peresmian, waktu pertama kali Presiden Jokowi ke IKN, itu ada kemah-kemah yang mengelilingi di mana Pak Presiden tinggal. Ya, ada kemah-kemah yang menjaga. Jadi itu benar-benar aman. Ketika kita takut sama Tuhan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kita jangan takut apapun juga, sebenarnya. Kita takut karena penyakit-penyakit yang terbaru sekarang. Kemarin saya ngobrol sama teman-teman saya yang ada di kesehatan, wah sekarang Nael, itu varian COVID terbaru itu mengerikan. Tapi kita tidak expose, karena itu menakutkan, bisa langsung mati orang. Saya takut juga ya dengar kayak gitu ya. Terus belum ada lagi monkeypox. Empok itu lem. Monkeypox, ya, itu apa? Cacar monyet. Waduh, kita udah kelimpungan. Tapi saya pikir monyet aja nggak masalah ya. Mereka senang-senang aja. Ini manusia yang waduh udah ketakutan ya. Percaya, saudara, Tuhan akan melindungi kita. Belum lagi megatrust. Aduh, kira-kira betul nggak ya megatrust? Kalau terjadi gimana ya? Ya udahlah, nggak masalah gitu kan. Yang terjadi kan bukan kalau megatrust bukan cuman rumah saudara aja, semuanya terkena ya. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan mengelilingi kita. Para malaikat Tuhan berjaga-jaga di mana? Di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Katakan haleluya. Katakan puji Tuhan. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, maka kita akan terluput dari semua bahaya. Seperti Mazmur Daud mengatakan gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan besertaku. Dia tidak bilang gini, oh aku tidak takut bahaya karena panglimanya banyak.
atau dia punya kekuatan yang luar biasa, enggak. Tetapi dia katakan karena Tuhan beserta kita. Jadi takut akan Tuhan, maka dia akan memberikan full protection, perlindungan penuh buat saudara dan saya. Amin. Amin. Sama-sama katakan, Tuhan melindungi saya. Bilang sama sebelahnya, Tuhan melindungi kamu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita takut akan Tuhan, rewards yang dia berikan, bukan punish ya, tapi rewards, penghargaan, gift yang dia berikan buat kita adalah hikmat dan pengetahuan. Sama-sama katakan hikmat dan pengetahuan. Ya, hikmat dan pengetahuan. Maksudnya bukan siomay hikmat ya. Kalau di mana-mana kan suka ada siomay hikmat tuh ya. Ya, bukan. Ini adalah hikmat yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Kita baca Mazmur 111 ayat 10. Mama sama-sama baca 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Jadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi bukan karena kehebatan saudara atau saudara memang smart dari sananya gitu ya. Enggak. Tetapi hikmat itu datangnya dari Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, Dia berikan hikmat buat kita. Ya. Jadi kita mendapatkan hikmat bukan karena kita kaya, karena kita bisa beli hikmat, tetapi karena kita takut akan Tuhan. Ya, hikmat ini kata benda, ya berasal dari kata hokmah, kata kerjanya hikmat itu adalah hakam, yang berarti menjadi bijaksana atau bertindak bijaksana. Jadi ketika kita punya hikmat, yang terpenting adalah kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang punya hikmat. Gitu, saudara. Ya. Nah, contohnya adalah Daniel. Daniel adalah orang yang takut akan Tuhan. Maka Daniel dan sahabat-sahabatnya memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Kita baca di dalam Daniel 1 ayat 4. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Ya, ini orang-orang muda yang tidak berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yaitu orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang asing. Jadi orang-orang yang bekerja di istana pada waktu itu dipilih adalah orang-orang yang punya hikmat dan pengetahuan yang luas. Nah, Daniel dan sahabat-sahabatnya dipilih oleh raja untuk mengajar, untuk mendapatkan kedudukan yang baik sehingga negara itu maju. Ya, pengetahuan juga diperoleh oleh hikmat. Pengetahuan diperoleh karena kita takut akan Tuhan. Kita baca dalam Amsal 1 ayat 7. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, kita diberikan hikmat dan juga pengetahuan. Ya, Amsal 1 ayat 7. Sama-sama baca 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, jadi ketika kita takut akan Tuhan, kita diberikan pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan ini diperoleh karena kita takut akan Tuhan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kaya. Dan hikmat dan pengetahuan ini sangat berguna untuk bisnis saudara. Hikmat dan pengetahuan ini juga sangat berguna untuk memecahkan masalah yang saudara hadapi dalam kehidupan sehari-hari, untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan saudara, sehingga saudara memiliki sesuatu kebijaksanaan. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan itu untuk keputusan-keputusan yang penting dalam kehidupan kita. Ya, jadi ketika kita takut sama Tuhan, kita punya hikmat dan pengetahuan. Amin, saudaraku. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan memberikan reward ini dalam hidup kita, yaitu membenci kejahatan. Ya. Diberikan rasa benci terhadap kejahatan, karena banyak orang yang sukanya kejahatan di akhir-akhir ini, bukan hanya membunuh atau mencuri, ya, tetapi ngomongin orang, ngebully, memfitnah di medsos, itu jahat sekali, ya.
membuat gosip yang gak betul ya. Makanya banyak sekarang banyak artis juga dibully oleh netizen gitu ya. Saya lihat ya, sampai kabar-kabar bohong itu diposting sehingga banyak orang yang beranggapan salah terhadap orang tersebut. Ya, itu sesuatu yang jahat. Bahkan bisa membunuh karakter, bisa membunuh keluarganya, bisa memporak-porandakan kehidupannya. Ya, itu kejahatan. Ya. Jadi ketika saudara punya rasa takut akan Tuhan, itu akan membenci kejahatan yang akan mendatangkan dosa. Karena kejahatan itu akan mendatangkan dosa. Ya. Jadi tidak ada lagi perselingkuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, tidak ada lagi perselingkuhan. Kenapa, saudaraku? Bukan takut ketahuan. Perselingkuhan takutnya gini, takut ketahuan sama keluarga, takut ketahuan sama istri, takut ketahuan sama suami, ya tidak. Tetapi karena takut sama Tuhan, tidak ada lagi perselingkuhan, tidak ada lagi narkoba. Takut ketahuan sama polisi, takut ketahuan sama keluarga, saya makan narkoba, saya berbuat sesuatu yang tidak baik. Tetapi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu akan membuat kita benci kepada kejahatan. Ya, tidak ada lagi perceraian, tidak ada lagi korupsi, bukan karena takut ketahuan, tetapi karena takut akan Tuhan. Jadi itu yang luar biasa. Jadi kita juga tetap berdoa agar kita memiliki rasa takut dan akan Tuhan. Ya, ketika kita juga memilih nanti wakil-wakil rakyat yang beragama Kristen, ya orang-orang percaya, kita juga berdoa agar mereka punya rasa takut akan Tuhan. Jangan nanti kalau udah di atas, mereka takutnya takut ketahuan. Kalau selama ketahuan dikeruk habis aja korupsi, saudara. Tapi kalau ketika dia takut akan Tuhan, maka mereka akan membenci kejahatan. Ya, amin, saudara. Rewards ini sangat kita butuhkan, ya, secara pribadi. Tadi yang pertama apa? Perlindungan penuh dari Tuhan. Kedua, mendapatkan hikmat dan pengetahuan. Yang ketiga, membenci kejahatan. Ya, itu sangat dibutuhkan oleh kita. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi ketika kita takut akan Tuhan, ketiga rewards itu Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya. Yang terakhir, bagaimana menerapkan takut akan Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana penerapannya? Yang pertama adalah baca firman Tuhan. Ya. Kenapa kita harus baca firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah sumber dari segala sumber pengajaran dan memberikan petunjuk kepada kita, dan kita tidak bisa abaikan petunjuk dari Tuhan. Karena itu adalah petunjuk dalam kehidupan kita. Jadi kita harus baca firman Tuhan, dan sehingga kita mengerti kehendak Tuhan dan bagaimana caranya kita berkenan kepada Tuhan. Ya, itu cara kita menerapkan takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, doa dan ibadah. Melalui doa dan ibadah, kita mengakui dan menyatakan ketergantungan kita sama Tuhan. Ya, itu cara menerapkan kita takut akan Tuhan. Dalam doa dan ibadah itu memberikan kesempatan untuk kita bisa merasakan kehadiran Tuhan secara nyata. Ketika kita beribadah seperti ini, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi bukan hanya di tempat ini saja. Ketika saudara doa di rumah, ketika saudara membaca firman Tuhan di rumah, saudara bisa merasakan kehadiran Tuhan. Itu adalah sesuatu bukti nyata ketika kita takut akan Tuhan, kita menerapkan, kita mau doa dan ibadah, kita bisa merasakan secara nyata kehadiran Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita harus menerapkan ini di dalam kehidupan kita. Ya, dan ketika Yesus hadir, ya, itu akan mengubah pola pikir kita. Yang luar biasanya itu yang akan mengubah mindset kita, sehingga itu mendatangkan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan kita ke arah kemajuan ilahi. Ya, saya lihat orang-orang yang takut akan Tuhan dan dia selalu melakukan ibadah, doa, baik di rumah dan juga di gerejanya. Saya lihat beberapa kesaksian, saya tidak sebutkan namanya, dia benar-benar terluput dari semua masalah. Dan saya lihat, wow, terus maju. Ya, orang-orang yang seperti itu diberkati Tuhan. Ketika kita menerapkan takut akan Tuhan dalam hal doa dan ibadah, berkat itu akan tercurah buat orang-orang yang menerapkan itu.
saudara ibadah, nggak ada sesuatu yang sia-sia, ya. Amin. Yang terakhir adalah hidup dalam ketaatan. Ya, hidup dalam ketaatan ketika kita menerapkan takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan mendorong kita untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya. Tadi seperti contoh, kalau kita nggak ada rasa takut akan Tuhan, ya kita nggak mau taat, betul nggak? Ketika kita nggak ngerasa takut ya, kecuali perusahaan sendiri ya. Tapi kalau saya lihat juga perusahaan sendiri, orang-orangnya taat, disiplin ya. Kalau enggak kan seenaknya dia datang ke kantor, seenaknya dia bekerja, mungkin jadi nanti goals-goalsnya nggak tercapai. Tetapi ketika dia taat, maka dia bisa mendapatkan reward, dia bisa mendapatkan penghargaan dari perusahaan. Ya demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita takut akan Tuhan, kita praktekkan, kita belajar hidup dalam ketaatan. Ya, taat untuk beribadah, taat untuk berdoa, taat untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tersebut. Ya, dan ini adalah bukti nyata kita hormat kepada Tuhan kita. Ya, mari kita menerapkan takut akan Tuhan dengan membaca firman Tuhan, doa, ibadah, dan hidup dalam ketaatan. Hari ini kita belajar 6 variabel. Ya. Yang pertama, ketika kita ada rasa takut akan Tuhan, ada apa? Seluruh rewardsnya perlindungan daripada Tuhan. Yang kedua, kita mendapatkan hikmat dan pengetahuan. Yang ketiga, kita membenci kejahatan. Dan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Benci kejahatan bukan artinya seperti saya benci sama seseorang, saudara benci sama seseorang gitu. Enggak, tapi membenci kejahatan itu. Enggak perlu dikasih tahu juga, lu jangan ngerokok misalnya ya. Udah tahu. Dan saya rasa, wah betul, ini mendatangkan dosa. Dan saya takutnya sama Tuhan, bukan takut ketahuan sama suami atau istri, bukan takut ketahuan sama gembala sidang, tapi takut pada Tuhan. Ya, dan kita belajar menerapkannya dalam kehidupan dengan cara apa? Yang pertama, membaca firman tiap hari. Ya, kemudian doa dan ibadah dan hidup dalam ketaatan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mencerahkan kita dan kita mau melakukan firman Tuhan dan takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara. Puji Tuhan. Ya, saya undang saudara untuk bangkit dulu. Closing. Ya. Takut akan Tuhan, Anda akan mendapatkan perlindungan. Coba sama-sama baca. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan, ya, puji Tuhan. Ya, itu yang akan kita peroleh ketika kita takut akan Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut
beribadah Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Bukan kuat gagah kami Tuhan, melainkan Roh-Mu yang hidup di dalam hidup kami, yang memberkati kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami damai sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami boleh beribadah di sini Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan, dan kami mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, biarlah setiap firman Tuhan yang sudah dibagikan termaterai di dalam kehidupan kami. Bukan saja kami mendengar Tuhan, tetapi kami mau melakukan dan pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang mengajarkan kami dan memampukan kami untuk hidup akan takut akan Tuhan, sehingga kami bisa memperoleh segala apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan kami, yaitu perlindungan yang sempurna di dalam kehidupan kami dan keluarga kami dan keturunan kami sampai Maranatha yang akan datang. Tuhan menjemput kami di awan-awan. Perlindungan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan karena Roh Kudus-Mu yang diberikan kepada kami Tuhan selalu memberikan hikmat dan pengetahuan, sehingga setiap keputusan-keputusan yang kami ambil adalah keputusan yang benar di hadapan-Mu, sehingga kami tidak mudah jatuh di dalam dosa, karena kami bisa melawan setiap godaan, kami melawan atas setiap tantangan dan rintangan, dan kami bahkan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Bapak, dan biarlah Tuhan kami juga terus diberkati Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami terus bisa taat setia Tuhan, berdoa senantiasa, membaca firman-Mu Tuhan, dan setiap membaca firman Tuhan, Tuhan membukakan kami pembukaan atas kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan yang dibukakan di dalam kehidupan kami, itulah yang melepaskan kami dari setiap belenggu Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi Tuhan, ajarkan kami untuk tetap setia, untuk menjadi penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, untuk menjadi pendoa di dalam roh dan kebenaran Tuhan, untuk menjadi pelaku firman-Mu, hidup takut akan Tuhan, sehingga kami juga Tuhan membenci kejahatan Tuhan, kami tidak melakukan, dan itu secara otomatis Tuhan kami menjauhinya, karena Engkau yang memproteksi kami, tidak membiarkan kami jatuh di dalam dosa Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini firman-Mu itu yang begitu menguatkan kami Tuhan, sehingga kami bisa menang dalam menghadapi dunia ini yang semakin gelap Tuhan. Tetapi biarlah terang Tuhan yang menyinari kami terus terang benderang Tuhan, sehingga kami juga bisa menyinari dunia ini Tuhan, dari keluarga kami yang kecil Tuhan, tetangga kami, dan lingkungan kami Tuhan, menjadi terang dan garam-Mu Tuhan. Kau urapi Pastor Nathan Tuhan, yang terus Kau pakai secara lebih heran lagi Tuhan, untuk memberitakan Injil kebenaran ini Tuhan, untuk menggembalakan kami sebagai jemaat-jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami semua diberikan kekuatan melalui sermon-sermon, melalui pemberitaan firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam mulut ini dan bibir Pastor Nathan Tuhan. Kau pakai lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami mengucap syukur atas firman hari ini. Biarlah semua itu dimateraikan dalam hidup kami, dan kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya undang Imam Perjalanan Kudus untuk tampil kita, Bapak Ahok, Bapak Teti, dan Bapak Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Amin juga bisa melayani pada zaman kudus hari ini. Puji Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami siap melakukan perjamuan kudus yang merupakan perintah Tuhan, agar kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Dan kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur ini. Dan kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, semua dosa sudah diampuni, sakit penyakit sudah disembuhkan, dan pemulihan atas segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Setiap orang bisa mengambil perjamuan kudus. Syaratnya satu, percaya Yesus dan bertobat. Mau bertobat, bagikan dalam nama Tuhan Yesus. Bagikan dalam nama Tuhan Yesus. Bagikan dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengenal musik. Jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri.
Yang sudah mendapatkan anggur dan roti, saya undang untuk bagi sendiri. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat ciptanya Tuhanku. Dan ku datang pada salibnya. Di sana aku dapat ampun dosa. Sana aku dapat ampun dosa. Di sana aku dapat ampun dosa. Terima kasih Tuhan. Sana aku dapat ampun dosa. Saudara siapkan anggur di tangan kiri dan juga roti di tangan kanan, ya. Firman Tuhan berkata dalam Korintus 11, sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi ke atas. Apakah saudara percaya roti yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan. Setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat tangan, angkat anggur di tangan kanan kita tinggi ke atas. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan untuk menebuskan segala dosa kita? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita bersyukur. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah Yesus. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan buat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Sama-sama nyanyikan lagu datang. Datang. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku ingat cintanya Tuhanku. Amin, amin, haleluya. Dan ku datang pada salibnya. Puji Tuhan. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat amin. Sekali lagi di sana kami dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Engkau puji-pujian Tuhan kita Yesus. Di Bapa amin. Kami berdoa untuk perjamuan kudus. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami
kalau kami mempunyai Allah yang sangat mengasihi kami. Kau berkorban begitu banyak buat kami Tuhan. Tuhan Yesus disesal dengan cambuk sehingga darahmu tercurah untuk kami Tuhan. Seharusnya kami menerima penghakiman ini ya Bapa, tapi Engkau ganti kami ya Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui ini juga Tuhan kami boleh diingatkan Tuhan bahwa kami sudah diampuni setiap dosa kami. Amin, amin. Kami diberkati. Kami juga boleh memperoleh hidup yang baru Tuhan. Amin. Dalam persekutuan dengan Engkau ya Yesus, di dalam tubuh dan darah Yesus. Biarlah kami selalu setiap hari kami boleh mengenang pengorbanan-Mu ya Yesus. Biar kami boleh semakin hari kami boleh semakin setia ya Bapa. Amin. Kami juga boleh mengabarkan setiap pengorbanan-Mu kepada setiap orang yang kami temui ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, kita akan menyaksikan doa. Good morning GBS Kalvari Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat, dan menjadi penopang bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Jangan lewatkan doa puasa ini agar kita tetap bisa jadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu Kamis minggu depan kita ada House of Blessing di gereja GBS Kalvari Sukabumi jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum wanita, hari Jumat minggu depan kita ada Calvary Woman jam 5 sore di Gereja GBS Kalvari Sukabumi. Yuk mari berkumpul untuk menjadi wanita-wanita yang teguh karena penyertaan daripada Tuhan. Untuk para kaum youth, hari Sabtu ini kita akan ada Calvary Youth di Gereja GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Mari kita terus bersemangat untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Di setiap hari Minggu kita ada ibadah raya jam 8 pagi di Gereja GBS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2, dan Calvary Kids di lantai 3. Tentunya kita akan bertemu, berkumpul bersama, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya. Seperti apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Jika Anda ingin memberikan persembahan atau persepuluhan kepada Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau transfer nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga memberikan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Follow Instagram GBS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have a blessed Sunday and Jesus bless you. Semua bersukacita ya hari ini, biarlah menjadi hari Minggu yang penuh sukacita dan berkat ya. Dan pengumuman tadi juga mengingatkan kita kembali untuk jadwal-jadwal di tempat ini. Hari Kamis ini House of Blessing-nya di sini ya. Nanti seperti biasa daftar dulu dan ajak sebanyak mungkin teman-teman atau saudara-saudara keluarga untuk bisa hadir di House of Blessing hari Kamis minggu ini ya. Dan Jumat ini Calvary Woman-nya
Karena mana karena? Oh ya karena di tempat ini ya. Oke. Jadwalnya berarti yang minggu lalu aja ya karena ya. Oke, dan hari Sabtu ada ibadah youth dan hari Minggunya seperti biasa ibadah raya dan Kalvari. Kita tetap berdoa dan kami terus mendoakan jemaat supaya diberikan kesehatan, berkat yang melimpah. Hari ini juga ada pengumpulan persepuluhan, biar kita juga membawa persembahan dan persepuluhan ini yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati kami dengan segala sesuatu yang baik. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini juga kembali meneguhkan dan mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup Tuhan Yesus sebagai pengikut Kristus yang benar dan taat kepada firman Tuhan, memiliki integritas Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus kami bukan takut kepada manusia tapi takut sepenuhnya kepada Tuhan karena tidak mau menyinggung hati Tuhan, karena kami mencintai Tuhan Yesus. Biarlah rasa cinta kami kepada Tuhan semakin hari semakin bertambah sehingga kami tidak melalaikan dalam ibadah kami, bersekutuan dengan Tuhan, membaca firman Tuhan dan hidup di dalam ketaatan. Mampukan kami Tuhan Yesus di dalam kelemahan kami butuh terus bimbingan Roh Kudus. Sebentar kami juga akan menjalankan persembahan dan juga persepuluhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami memberi dengan sukacita dan dengan tulus dan tidak hitung-hitungan sama Tuhan, maka Tuhan Yesus ketika kami melakukan bagian kami, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan yang memberkati kami dengan melimpah di dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, apa yang kami lakukan. Biarlah Tuhan Yesus, kami juga senantiasa memuliakan nama Tuhan, maka berkat Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupan kami, dalam bejana kehidupan kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan jalankan persembahan dan pengumpulan persepuluhan, berikan dengan hati yang sukacita. Bukan seberapa besar jumlahnya, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Sudah banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang siap untuk menerapkan takut akan Tuhan melalui lambaikan tangan tinggi-tinggi? Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Punya
Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tahu Kau sudah menebus dosa kami. Kami sudah pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Dan semua dosa kami sudah diampuni oleh Tuhan. Tinggal pada saat ini kami harus belajar untuk takut akan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan memberikan rewards dalam kehidupan kami ketika kami takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Hamba berdoa untuk setiap persembahan yang sudah diberikan pada hari ini, baik melalui onsite pada saat ini ataupun yang transfer. Tuhan, Kau akan berkati setiap persepuluhan yang sudah diberikan dengan kesetiaan mereka, dengan hati mereka kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menggenapi firman-Mu, dan Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit buat setiap anak-anak-Mu dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Kami pegang janji Tuhan, kami pegang dan kami akan terima berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga buat hari ini kami melihat Ibu Wawa bersama-sama dengan kami. Tuhan, Kau akan terus berikan kesehatan, umur yang panjang, dan pemulihan atas segala sesuatu terjadi dalam tubuhnya secara Tuhan Yesus manusia, Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan, kami percaya rohnya akan semakin kuat di dalam Tuhan, dan dia akan disembuhkan dari semua berbagai penyakit Tuhan Yesus. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa, dan darah Yesus yang sudah bilu-bilu Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan Ibu Wawa. Kami juga berdoa untuk Tante Yance yang tidak bersama-sama dengan kami pada saat ini, yang beberapa minggu yang lalu Tuhan Yesus tangannya patah Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Engkau juga mampu untuk memulihkannya di dalam nama Yesus Kristus, sehingga Tante Yance boleh bersama-sama dengan kami kembali untuk beribadah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Dan kami semua yang hadir, kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Oleh sebab itu apapun yang masalah yang sedang kami hadapi Tuhan Yesus, dari berbagai masalah, baik itu masalah dalam keuangan, masalah perekonomian, masalah pekerjaan, apapun yang sedang kami hadapi, kami punya Tuhan yang luar biasa, dan kami tidak takut apapun juga. Dan karena Tuhan beserta dengan kami, dan kami akan lihat kemenangan demi kemenangan akan terjadi di dalam kehidupan kami, dan kami terima itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Yesus. Hari ini hari yang penuh dengan berkat Tuhan, hari Minggu yang penuh dengan mujizat, hari Minggu yang penuh dengan kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara dan angkat pujian. David, perhatian.